warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi thumma ila hadrati jami' ihwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin wal ulama'i al-amilin was sufiyatil muhaqqiqin khususan li hadratil muallif hadzal kitab Syekh Abdul Rahman Al-Tibai wa khususan li hadratihi Haji Mufti wala hadratil ulama fi wa khususan li hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jama'atina wa masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk ngaji bersama, ngaji kitab At-Tibai. Kalau pas awal kita sudah memaknai ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai. Yang kedua ya Rasulullah salamun alaik sampai selesai. Terus kemarin laqad ja'akum sama alhamdulillahil qawiyil ghalib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang Nur Muhammad, di mana dalam kitab ini diawali dengan qila huwa Adam qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Maka ketika kita mengkaji apa yang lantas disebut sebagai puji-pujian kepada Nabi, akan lebih menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ngaji ini juga supaya supaya pas kita ini kan bulan Maulid, malamnya dibaca ini bisa tambah bisa meresapi, merenungi. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan dulu karena ini hari tanggal berapa? 22 Oktober, yaitu pas dengan Hari Santri Nasional. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Bersama santri damailah negeri, bersama santri adem ayem lan tentrem. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan bahwa yang akan kita bahas nanti terkait tentang Nur Muhammad sebelum diciptakan secara badaniyah, terlahir di dunia, Nabi kita, Nabi Muhammad itu sudah diciptakan nurnya. Nah, nanti kita akan bahas, tapi sebelum bahas mungkin ada salah satu santri dulu yang baca, ini cuma sedikit, yang qila huwa Adam. Siapa yang mau dibaca? Alal maratib qala nuhammi yang minal warati wa yalikum man qalaqahu minal ali wal aqarib ila wa Ibrahim qala Ibrahim bihi qala ubadil asbab wal kawakib wa Musa qala Musa akhu walakin ada habibu wa Musa limu wa muqtatib. Kurang dekat, Mbak. Kurang dekat.
قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه شقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Qila den dawuhaken. Tegese sinten min jihadil malaikah. Malaikat takon kepada siapa? Kepada Allah. Huwa utawi nur iku Adamu Adam. Qala dawuh sapa Allah. Ini pertanyaan terus dijawab. Nanti pertanyaan lagi dijawab lagi. Qala dawuh sapa Allah Adamu utawi Adam bihi kelawan sebab nur tegese nur Nabi iku uniluhu a'lal maratib. Iku uniluhu maringake ingsun Allahu ing Adam a'lal maratibi ing luwih luhur-luhure pira-pira derajat. Malaikat bertanya kepada Allah bahwa sebab nurnya Nabi yaitu Nabi Muhammad, maka Nabi Adam itu diangkat derajatnya. Qila huwa Nuh. Qila dan aturaken atau den dawuhaken tegese yang minta pertanyaan siapa? Malaikat. Huwa utawi nur iku Nuhun Nuh. Qala dawu sapa Allah Nuhun utawi Nuh bihi kelawan sebab nur iku yanju selamat sapa Nuh minal gharaqi saking kerem. Kita tahu bahwa Nabi Nuh niku pernah ngadepi banjir yang sangat besar sekali, yang akhirnya Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan para pengikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebab nur yaitu nur Nabi itu Nabi Nuh selamat dari apa? Oke. Wayahlikulan rusak sapa man wong khalafahu kang nulayani sapa man ing Nuh. Tapi orang-orang yang tidak manut dengan Nabi Nuh itu rusak, kerem, hancur. Minal ahli saking keluarga Nabi Nuh, termasuk keluarganya, wal aqarib bilan piro-piro kerabate. Berarti ini ada pertanyaan terkait tentang Nabi Adam yang tanya yaitu malaikat kepada siapa? Allah. Setelah Nabi Adam ini siapa lagi? Nuh. Setelah Nuh Nabi diteruskan lagi qila huwa Ibrahim. Qila dan dawuhaken huwa utawi nur iku Ibrahim. Qala dawu sapa Allah Ibrahimu tawi Ibrahim. Bihi kelawan sebab nur iku takumu jumeneng apa hujjah Ibrahim atau tegak apanya hujjahnya Ibrahim ma'ala ubadil asnami ing atase pira-pira wong kang nyembah berhala.
wal kawakibi lan nyembah piro-piro lintang. Setelah dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ini juga terkait tentang Nabi Ibrahim. Qila huwa Musa, yang ini Nabi Musa. Qila dan dauhaken ay min jihatil malaikah, huwa utawi hadzan nur iku Musa qala dawu sapa Allah Musa utawi Musa iku akhuhu sedulure hadzan nur. Walakin hadza lan tetapine iki nur iku habibun kekasih Allah. Wa Musa lan Musa iku kalimun wong kang didhawuhi, wa mukhatibun lan wong kang matur ing Allah. Tegese orang yang diizinkan bisa berbincang dengan Allah itu Musa. Qila huwa Isa. Agak kesenggrok tidak toh. Qila huwa Isa. Qila dan dawi huwa utawi nur iku Isa qala dawu sapa Allah. Isa utawi Isa, Nabi Isa iku yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatih. Iku yubashiru bungah sapa Isa bihi kelawan nur. Wa huwa utawi Isa baina yaday nubuwatihi ing dalem baina yaday nubuwatihi tetep ing dalem sadurunge kenabiane nur tegese Nabi Muhammad. Iku kal hajib kaya pengawal kang jaga lawang. Tegese napa Nabi Isa sebagai nabi yang mendekati kenabiannya nabi sehingga diumpamakan kaya napa pengawal sing jaga lawang, tegese nabi yang lantas nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad yang ngiring-ngiringi. Qila den dawuhaken faman mongko utawi sapane wong hadzal habib utawi ikilah kekasih hadzal habibul karimul ladzi albastahu hullatul waqar. Hadzal habibul karimu utawi ikilah kekasih sing mulia alladzi albastahu kang manggoaken tuan yang manggoaken apa ya sebenarnya? Memakaikan. Hu ing hadzal nur khullatal waqari ing penganggon sifat agung, atau juga wonten di beberapa napa terjemahanipun para ulama disebut sebagai ing penganggon sifat tentrem kang tentrem. Wa tawajdahu bitijanil mahabati wal iftikhar. Wa tawajdahu lan manggoaken kuluk tuan ing hadza bitijanil mahabati kelawan kuluk rupa sifat kemegahan wal iftikhari tegese agung. Siapa sih nur yang dikasih oleh Allah sehingga tadi termasuk Nabi Adam diangkat menjadi derajat yang paling tinggi, termasuk orang-orang yang mulia. Nuh diselamatkan dari napa kerem ketika banjir besar, termasuk dari napa Nabi Ibrahim hujjahnya tegak atau jumeneng atau jejeg, sehingga orang-orang yang menyembah berhala dan menyembah lintang itu apa kalah, termasuk Musa. Siapa sih nur itu sebenarnya? Nah, niki wa nasyarta ala rasil asaib. Wa nasyarta
nanti akan dijawab oleh Allah. Wa nasyarta lan gelar ala ra'sihi ing atase sirahe man. Tegese Kanjeng Nabi tegese hadza wau al-asaiba ing piro-piro tetenger keluhuran. Wa nasyarta lan gelar ala ra'sihi ing atase sirahe Nabi al-asaiba ing piro-piro tetenger keluhuran. Qala dawuh sapa Allah, huwa utawi nur utawi hadzan nur iku nabiyun Kanjeng Nabi istakhartuhu kang aweh milih ingsun hu ing Nabi min Lu'ay bin Ghalib saking Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib tau nggih, Lu'ay bin Ghalib niku termasuk mbah-mbah Kanjeng Nabi. Tegese napa? Nabi yang dipilih dari anak turune Lu'ay bin Ghalib. Yamutu sedo sopo abuhu bapane Kanjeng Nabi wa ummuhu lan ibune Nabi. Yamutu sedo sopo abuhu bapane Nabi wa ummuhu lan ibune Nabi. Wa yakfulu lan nanggung. Tegese napa? Mengasuh hu ing Kanjeng Nabi sopo jadduhu mbahe Nabi. Siapa kemarin kita belajar khulasoh? Mbahnya Nabi siapa? Abdul Muthalib. Summa ammuhu, setelah mbahnya Nabi sedo terus diasuh lagi. Summa ammuhu nuli diasuh dari sinten? Pamane Nabi. Pamane Nabi siapa kemarin? Abu Thalib. Asyaqiqu kang napa sekandung. Sinten rupane Abu Thalib pamane Nabi, yaitu Abu Thalib. Di dalam keterangan yang ditulis dibai setelah kemarin alhamdulillahil qawiyil ghalib, di sini disampaikan yaitu tentang nur. Qila huwa Adam, qala Adamu bihi unilhu a'lal maratib. Bahwa Allah mengangkat derajatnya Nabi Adam ke derajat yang luhur atau yang tinggi. Karena apa? Bukan karena apa-apa, karena nurnya Nabi, karena ada sosok yang mulia yang pada waktu itu Nabi Adam ada. Nabi sudah dilahirkan atau belum? Belum kan? Tapi nurnya, cahayanya itu sudah ada, sudah diciptakan dahulu. Termasuk Nabi Nuh. Kita tahu semua Nabi Nuh menghadapi banjir bandang yang sangat besar sekali. Sehingga ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu di tengah hutan, orang-orang pada menertawai. Biasane wong gawe napa jenengipun? Gawe perahu itu kan diperake laut toh nggih. Supaya gampang nanti ketika dekat air akhirnya napa bisa jalan. Tapi kok ini buat perahu di tengah hutan? Orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Nuh pada tertawa. Padahal Nabi Nuh sudah diberi petunjuk oleh Allah bahwa nanti orang-orang yang tidak percaya kepadamu karena kamu utusan aku, maka orang-orang tersebut akan celaka dengan banjir besar, sehingga buatlah perahu untuk menghadapi banjir itu. Termasuk keluarganya, anaknya pun ada yang tidak percaya. Namanya siapa? Kan'an. Nah, banjir besar datang, Nabi Nuh selamat minal gharaqi, dari kerem itu. Dalam Ad-Dibai di sini dijelaskan karena apa? Karena nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Ibrahim menghadapi umatnya pada waktu niku berhala sangat besar-besar sekali.
Termasuk pada waktu itu berhala sangat gede-gede dan dianggap sakti sekali. Sehingga Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada masyarakat di lingkungannya pada waktu itu, sehingga hujahnya Nabi Ibrahim taqumu hujjatuhu niku juga karena nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat setelahnya, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak elok rasanya kalau tidak cinta, kalau tidak senang, tidak merayakan kelahirannya Nabi. Padahal semua kejadian-kejadian besar itu ada kaitannya karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini Musa. Sehingga dijelaskan siapa sih kekasih atau nur tadi yang begitu agung, sehingga kejadian-kejadian besar nabi-nabi yang datang sebelumnya, sebelum kelahirannya, kan Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, Nabi Adam sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh sebelum Nabi Muhammad. Tapi nurnya sudah diciptakan sebelum itu semua. Siapa sih nur? Ini puniko nurnya hadzal Nabi, yaitu Nabi yang kita sangat-sangat cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogianya kita sebagai umatnya untuk memanjatkan puji-pujian, untuk membacakan sholawat kepada Nabi, tidak lain dan tidak bukan supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaatnya, supaya dengan membaca contoh At-Tiba ini, tahu perjuangannya Nabi, tahu sejarahnya Nabi, akan lebih mencintai. Dan orang ketika mencintai Nabi disebutkan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya apa? Man ahabbani, siapa orang yang cinta atau mahabbah kepadaku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka orang-orang tersebut akan bersamaku di surga nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira pengen ning surga Ramadan? Pengen kan? Nah, maka salah satu langkah dan jalannya adalah supaya kita mencintai Nabi. Marhabanan kalau malam tiba iyahan, berjanji dan lain sebagainya, termasuk ngaji supaya lebih cinta kepada Nabi, ngaji supaya tahu perjuangannya Nabi, ngaji supaya kita bisa memuji Nabi dengan cara kita, maka itu juga bagian ekspresi untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma duh Allah, duh Gusti, duh Pangeran kula, bebas maknane intine pun duh Gusti, duh Allah, duh Pangeran kula, sholli mugi paring rahmat ta'dim Tuhan, tegese Tuhan yaitu Allah nggih. Wasallim lan mugi paring keselamatan Tuhan, wabarik lan mugi paring berkah Tuhan alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berlanjut ke keterangan setelahnya, yaitu yub'atsu min tihamah baina yadayil kiram baina yadayil qiyamah. Sebelum saya baca dan saya maknani, dibaca dulu oleh santri. Sinten yang mau baca? Tadi Mbak Indah sudah, Mbak Putri. Oke, enggak. Ini Mbak Putri. Salah satu. Yang deket ya mic-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu min tihamati baina yadayil qiyamah. Allah. Fi darihi alamatun tudilluhul ghamamah, tuti'uhu sahaib, fajriyul jabini layli wad-dawaib, alfiyul anfi mimiyul faminuniyul hajib, sam'uhu yasma'u sariral qalami, basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib, qadamahu qabalu ma'al ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. آمن به الدب وسلمت عليه الأشجار وخطبته الأحجار
وحن إليه الجدع حنين حزين نادب يداه تدهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يفعل ولا ينام قلبه لا يفعل ولا يغفل ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خُصِم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين قلت له أنا الندم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mikir bosin. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu min tihamah. Yub'atsu dan utus min tihamah saking tanah Tihamah. Para ulama juga memberi keterangan Tihamah niku juga termasuk apa istilah lain dari tanah suci Makkah. Baina yadail kiamah ing dalam sadurunge dina kiamah. Fi dhahrihi ing dalam gegere Kanjeng Nabi. Fi dhahrihi iku ing dalam gegere Kanjeng Nabi, gigir ya, geger. Alamatun utawi ana tanda. Tudhilluhul ghamamah. Tudhilluhul ghamamah tuti'uhu as-sahaib fajriyul jabini layliyuz zawaib. Tudhilluhul ghamamah ngaup-ngaupi hu ing Kanjeng Nabi opo al-ghamamatu mendung. Tahu ya, mendung tegese awan yang gawe adem. Tudhilluhul ghamamah, Kanjeng Nabi itu ketika berjalan selalu diaup-aupi mendung. Dalam arti mendung niku ngademi panas orang kepanasan. Tuti'uhu sahaib. Tuti'uhu manut ing Kanjeng Nabi opo as-sahaibu piro-piro mega. Dilanjutkan ay Muhammad tegese utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku fajriyul jabini layliyuz zawaib. Fajriyul jabini kaya fajar pilingan. Layliyuz zawaib kaya petenge wengi. Tegese piro-piro rambut irenge Kanjeng Nabi itu seperti petenge wengi. Fajriyul jabiri wau kaya napa? Fajar pilingane iku napa? Niki bathuk nang. Bathuke Kanjeng Nabi, bathuk sing lebih hormat paling napa? Bathuk paling jidat. Dahi napa? Betul ya dahi ya? Niku mencorong seperti fajar di malam hari. Ana sinar ning malam hari niku luar biasa madang. Lailiyuz zawaib, rambut Kanjeng Nabi niku ireng seperti apa? Seperti malam yang sangat hitam. Nah niki bahasa-bahasa sastra nih. Bahasa-bahasa sastra biasanya orang menyampaikan menyampaikan kecintaannya atau puji-pujiannya ketika melalui sastra, lantas ada yang maknanya itu tidak bisa dimaknai secara
secara tekstual atau redaksional. Contohnya begini tadi, ari ning majas niku wonten majas hiperbola, ada majas normal una-una nggih. Terus ada majas metafora itu kan, yang bukan dengan makna sesungguhnya. Contoh, kamu bagaikan bulan purnama. Nah, kamu seperti ketika ungkapan kasih sayang seperti bintang di malam hari. Menungsa niku bintang atau tidak? Bukan kan? Bukan makna sebenarnya kan? Nah, termasuk dalam At-Tiba'i niku ungkapan cinta kepada Nabi itu karena ekspresinya salah satunya adalah ungkapan dengan sastra, niku harus dimaknai dengan pemaknaannya, bukan makna sesungguhnya. Contohnya tadi Lailiyul Zawaib, Alfiyul Anfi. Nah, ini Kang bangir hidungnya seperti alif, Alfiyul Anfi. Wah, berarti bangir nemen lah. Diibaratkan seperti napa huruf napa niki? Alif. Mimiyul fami kang koyo mim tutuke. Napa? Tutuk niku cangkem. Niki lagi mengibaratkan Kanjeng Nabi Alfiyul Anfi, hidungnya bangir seperti huruf alif. Atau orang Arab maknai alif sih dimaksud bangir itu kayak alif ngadeg sehingga hidungnya sangat bangir banget. Mimiyul fami niki mulutnya itu seperti huruf mim. Apalagi nuniyul hajib kayak huruf nun alise. Nah, nun kan centang ya kan, berarti mungkin alisnya tebal panjang. Tapi aja bayangan nun sing ditulis dening wong sing ora nulis ora apik ya kadang nune terlalu jero. Wah, mboten. Tapi kalau yang dikaligrafi kan ari nun kan dawa-dawa apik kok nggih. Nah, iku ari bahasa ning Indonesia, bahasa Indonesia ning puisi ning sastra naminipun apa? Metafora ya. Ketika menyimpulkan sesuatu, membahasakan sesuatu tidak dengan makna sebenarnya, ya kan? Contoh tadi, anta syamsun anta badrun, Kanjeng Nabi niku srengenge dan rembulan. Kanjeng Nabi menungso nggih, tapi seperti syamsun tegese srengenge yang tidak pernah pilih kasih menerangi orang-orang yang ada di bumi. Anta badrun seperti napa? Seperti rembulan, bulan purnama tegese napa? Ketika zaman kemen durung ana lampu kaya saiki, ketika bulan purnama niku padang jimbrang, orang-orang pada keluar karena senang dengan kedatangannya. Itulah ibaratnya Nabi. Nah, itu bahasa-bahasa yang metaforis kan niku nggih. Jadi dimaknai itu Kanjeng Nabi ku rembulan. Kanjeng Nabi niku napa? Tadi sebelumnya anta syamsun apa tadi? Matahari. Nabi menungsa. Tapi layaknya seperti matahari yang selalu menyinari tanpa pilih kasih yang disinari. Di bahasa kitab At-Tiba'i Al-Barzani juga banyak bahasa-bahasa yang bersifat sastra sehingga lantas dimaknainya para ulama dengan pemaknaannya, ruang lingkupnya, bukan pada redaksinya saja. Nah, apalagi sam'uhu utawi pendengaran Kanjeng Nabi iku yasma'u sorirul qalami, iku yasma'u midanget apa sam'u sorirul qalami ing suara geritane pulpen. Kayak lagune apa kayak sing lagu indie niku sing ana suara kesek-kesek ning ada sampean apa? Starla apa ya? Surat cinta dari Starla kan biasanya ngarepe kan anak suara niku nggih, suara sing ketikan karo goresan-goresan pulpen niku. Tapi sing dimaksud mriki inggih punika geritan pulpen
pen apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz niku Kanjeng Nabi juga mendengarkannya. Apalagi basaruhu ila sab'it tibaqi thaqib, basaruhu utawi peningale Kanjeng Nabi ila sab'it tibaqi maring pitu piro-piro sap-sapan iku thaqibun kang nembus. Penglihatannya Nabi niku nopo karena saking tajamnya penglihatan, baik itu mata batinnya dan juga mata sesungguhnya yang dianugerahi oleh Allah, niku nembus nopo, nembus ila sab'it tibaqi thaqib maring 7 langit yang kita secara manusia biasa niku tidak bisa melihatnya, tapi Nabi dikasih anugerah seperti itu, tegese mata batinnya. Qadamahu utawi dlamakan lorone Kanjeng Nabi, utawi dlamakan loro, dlamakan iku napa? Telapak. Buat telapak Nabi iku qabbalahuma nucuk. Huma ing qadamahu opo al-ba'iru onta. Fazala mongko marasaken, tegese menghilangkan rasa sakit. Marasaken, yang marasaken iku nopo, tegese qadamahu tadi ma ing lara, ing rasa sakit, ing perkara tegese rasa sakit. Istakahu kang ngrasa lara minal mihani wan nawaib, saking piro-piro coba, wan nawaibi lan piro-piro belai. Fa'azala mongko marasaken atau ngilangi ing lara, fa'azala mongko marasaken ma ing lara, istakahu kang ngrasa lara sapa ba'ir hu ing ma minal mihani, saking piro-piro napa coba, wan nawaibi lan piro-piro belai. Bahkan telapaknya Nabi saja, onta-onta itu pada mencium telapakannya Nabi, dan sesuatu yang sakit yang nempel pada onta itu akan hilang seketika ketika mencium apa? Telapaknya Kanjeng Nabi. Amana bihi ad-dubbu wasallamat alaihil asjar. Aman ngrasa aman bihi kelawan Kanjeng Nabi opo ad-dubbu miawak, biawak. Tahu biawak enggak? Biawak ngerti ya? Wasallamat lan uluk salam alaihi ngatasi Kanjeng Nabi opo al-asjaru piro-piro wit-witan. Ketika Nabi lewat, wit-witan pepohonan itu pada nopo? Pada uluk salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Cuman orang-orang di sekelilingnya, sahabat-sahabat tidak tahu, kecuali yang dikasih tahu. Onta-onta yang nyucuk delamakan itu telapak kaki Kanjeng Nabi, yang sakit pada sembuh karena saking mulianya Nabi, termasuk nopo wasallamat alaihil asjar. Pohon-pohon pun pada uluk salam karena saking seneng dilewati wonten Kanjeng Nabi lewat. Bahkan hewan-hewan buas pun akan tunduk dan tidak akan menggigitnya, bahkan tunduk hormat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khotobathu lan guneman, tegese napa? Acak ngomong ing Kanjeng Nabi opo al-ahjaru piro-piro batu yang kita lihat benda mati saja
itu ngajak ngobrol sama Nabi, tapi yang dikasih tahu sing ngerti cuma Kanjeng Nabi, orang-orang di sekelilingnya tidak tahu. Wahanna ilaihil jil'u hanina hazi apa napa iki hazini nadib ya. Wahanna lan ngrintih ilaihi maring Kanjeng Nabi opo al jid'u niku pelapah kurma atau gelugu, tahu ya pelapah ya, pelapah kurma. Haninan kelawan koyong rintih, hanina hazini nadib kelawan koyong rintihe wong susah kang sambat-sambat, seperti ngerintihnya orang yang susah dan sambat-sambat, ngerti ora? Ngomong-ngomong, sambat-sambat. Bahkan batu itu benda mati saja itu pada ngajak ngobrol kepada Nabi karena pengen ya diaku bahwa di sampingmu ada saya loh. Kadang-kadang kita dengan orang tua kita, contohnya orang tua yang paling kita kasihi atau teman-teman yang paling kita cintai, teman-teman yang kita sayangi, keluarga dan lain sebagainya, bukti supaya kita diakui menjadi bagian kita ada di situ ya kita ngajak ngobrol kan, nggak meneng-menengan kan. Nah termasuk batu saja, pohon-pohonan pada nopo menguluk salam, termasuk ngobrol. Sangkin muliane Nabi dan sangkin nopo senenge makhluk semesta ketika dilewati Nabi, wonten Kanjeng Nabi niku ikut mulia dan ikut merasakan kemuliaannya. Termasuk di sini wahanna ilaihil jid'u hanina hazinatin. Nopo kurma, pohon kurma niku ngerintih nangis-nangis. Nah niki wonten cerita suatu ketika wonten ing Madinah, niki teng hadis wonten sejarah-sejarah kenabian wonten, ada hal yang aneh di hari Jumat teng Madinah pas niku Kanjeng Nabi masih ada. Apa terdengar suara kayak wong nangis. Untungnya awan-awan ya. Iki kejadiannya awan-awan iki, wayah Jumatan, awan-awan. Hari bengi-bengi anak nangis ora laka wujude primen. Wah, pada video ya. Di suatu ketika di Madinah niku pernah geger. Awan-awan teng dinten Jumat niku ana suara nangis. Tapi suarane sing ndi ora keras, ora katon. Dari mana asal suaranya digoleti laka. Apa ana sing lagi nangis laka. Ternyata akhirnya apa diteliti konangan. Suara itu muncul dari dekat Masjid Nabawi, teng sekitar Masjid Nabawi. Ternyata nopo? Ternyata sing nangis niku korma. Pohon korma niku saged nangis. Teng zaman Nabi niku pernah terjadi. Nah, nopo kejadiannya pun pas dina Jumat, pas hari Jumat siang, pas wayahe wong lanang lagi pada Jumatan. Ketika sudah diketahui, oh nangisnya dari arah sana, yaitu nangisnya nopo jenengipun korma tadi, nopo yang terjadi, akhirnya pun Kanjeng Nabi pas niku lagi khutbah. Oh jebulane Kanjeng Nabi ngertos temriku sing lagi nangis. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi akhirnya pun khutbahnya, menunda khutbahnya sebentar. Nopo ngelus-ngelus niku, ngelus-ngelus pohon korma tadi. Dan setelah ngelus-ngelus niku merangkulnya, dirangkul pohon korma tadi. Ternyata nopo selidik demi selidik pohon korma niku nangis gara-gara nopo? Gara-gara beberapa hari sebelum sholat Jumat biasane korma niku ngangge sendirane Kanjeng Nabi ketika ngajar. Pohon korma niku ngangge sendirane Nabi ketika khutbah termasuk. Nah, di hari Jumat niku apa yang terjadi? Beberapa hari sebelum Jumat niku wonten tukang kayu, anaknya tukang kayu
niku nopo? Niku menawarkan ke Kanjeng Nabi anake kula saged gawe mimbar. Sing mimbar niku ngangge khutbah. Sing mimbar niku gawe bisa untuk ketika pas ngaji niki. Nah, akhirnya korma niku nangis sedih mbokan nanti mimbar wis dadi. Kanjeng Nabi akhirnya pun mboten nyender malih ketika khutbah. Kanjeng Nabi mboten nyender malih ketika pas mulang ngaji kepada para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya pun nopo? Akhirnya pun ketika dirangkul Nabi, kormane termasuk dilus-lus Nabi, akhirnya tangisan itu berhenti dan korma itu merasa senang karena sudah merasa diperhatikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi, iki korma ari ora tak nengi, iki panangis terus sampai dina kiamat selagi masih ada korma itu. Termasuk nopo? Termasuk korma wau. Para ulama teng kitab-kitab niku menjelaskan niku ari mboten dineng-nengi niku pan pecah. Wite niku napa? Membelah karena saking napa crone wong jerit sing saking jeritkan akhirnya rusak. Nah, tapi Nabi akhirnya ngelus-ngelus termasuk merangkul bahwa pohon saja itu sangat senang ada di dekat Nabi. Apa malih kita sebagai umatnya Nabi, mudah-mudahan nanti di surga kita mendapatkan syafaat dan cipratan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadahu utawi astalorone Kanjeng Nabi, utawi dua tangannya Nabi iku tazharu pertelo. Pertela tahu enggak? Pertela. Jelas. Apa barokatuhuma barokae yadahu. Fil mata'imi ing dalam piro-piro panganan wal masyaribi lan piro-piro inuman. Sudah sangat jelas sekali bahwa tangannya Nabi niku berkahi kepada makanan dan minuman, sehingga pernah kan terjadi pan perang termasuk logistik atau panganannya pun nggak ada. Akhirnya pun nopo Nabi donga njaluk maring Gusti Allah sing akhirnya pun nopo secara zahir niku panganan niku harus tek, tapi untuk semua pasukan bisa kenyang kabeh karena tangan Kanjeng Nabi berkahi. Faya'uduna tadi mana? Qalbuhu utawi atine Kanjeng Nabi la iku la yaghfulu ora lali apa qalb atau ati wala yanamulan ora turu apa qalbun walakin lil hikmah 'ala dawami muraqib. Hatinya Nabi niku tidak nopo, tidak lali, wala yanamu dan tidak tidur. Kalau kita tidur atine melu turu ya. Tapi Nabi niku nopo di sini dijelaskan qalbuhu la yaghfulu wala yanamu walakin lil hikmah, tetapi semuanya itu untuk hikmah. Ala dawami muraqib ing atase langgenge kagunganipun Allah. Tegese napa? Tegese turune Kanjeng Nabi niku ora lali dan atine ketika tidur juga tidak ikut tidur, tetapi lil hikmah ala dawami muraqib nganggo khidmah ing atase selalu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah selamanya, mengagungkan Allah selamanya. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib.
In udhiya lamun den larani sapa Kanjeng Nabi iku ya'fu. Apunten. In udhiya lamun den larani sapa Kanjeng Nabi ya'fu mongko ngapura. Monggo. Nah, niki wonten teman-teman IPPNU ya. Dari mana? Oh, monggo mriki wonten apa? Sini aja. Bentar ya. Ikut ngaji dulu enggak apa-apa ya. Nah, ini mau ngundang acara kemarin ada yang komunikasi nggih. Ikut ngaji dulu enggak apa-apa. In udhiya lamun den larani sapa Kanjeng Nabi ya'fu mongko ngapura sapa Kanjeng Nabi wala yu'aqib lan ora natrapi dan tidak membalas. Ketika Nabi dilarani niku malah memaafkan. Seperti kemarin yang saya ceritakan, ada orang yang musuhin Nabi niku ketika Nabi mau berangkat ke masjid itu melempar kotoran onta. Ketika yang melempar itu sakit, apa yang terjadi? Tidak malah bales, tidak malah ceremoni wong Jawa kuwi nyepatani atau puas kon dan lain sebagainya kan. Kadang kita kan ketika dicubit, yang nyubit kita sakit, puas gara-gara pon nakal, akhirnya tadi sakit. Nah, di sini dijelaskan Nabi tidak seperti itu. Ketika disakiti bukan membalasnya tapi nopo ya'fu. Maafkan. Wa in khusima lamun den napa jenengipun musuhi, ketika dimusuhi sapa Kanjeng Nabi yasmut mongko meneng sapa Kanjeng Nabi wala yuhawib lan orang jawab sapa Kanjeng Nabi. Ketika Nabi dimusuhi itu diam saja, tidak membalasnya, tidak menjawabnya. Itu artinya nopo Kanjeng Nabi sabar banget dan Kanjeng Nabi boten duweni sifat pendendam, nopo balas ketidakbaikan yang dilakukan orang kepadanya. Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Arfa'uhu ngangkat ingsun Allah hu ing Kanjeng Nabi ila asyrafil maratibi maring luwih mulia-muliane piro-piro derajat. Karena sikapnya yang luar biasa itu, karena orangnya yang sangat agung akhlaknya, sehingga yang dihadirkan kepada umatnya adalah uswatun hasanah. Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Gusti Allah mengangkat derajat kepada sehebat-hebatnya derajat, semulia-mulianya orang, insan kamil yang paling mulia, yang maksum, yang dijaga, itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi raqbatin ing dalam tunggangan la tanbaghi hale napa jenengipun ora patut apa rokbah qablahu ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi wala ba'dahu ing dalam sawise Kanjeng Nabi li raqibin kaduwe wong kang nunggang. Sampai-sampai dikasih oleh Allah panggonan, artinya dimaknai derajat atau posisi, yang posisi itu belum pernah ada makhluk manapun yang pernah menduduki posisi itu, bahkan makhluk manapun setelahnya. Yaitu salah satunya ketika di mana? Ketika diangkat di pas napa Isra Mi'raj teng mustawa, sampai malaikat pun wis Kanjeng Nabi kula saged nganten nyampe mriki tok. Di atasnya kula pun mboten kiat, kula pun mboten sanggup kraten niku panggonan sing mulia hanya panjenengan mawon. Sampai malaikat pun kados niku. Fi mauqibin ing dalem napa? Golongan minal malaikat saking malaikat yafuku ngungguli ala sa'il mauqibi ing nase sakirane piro-piro golongan, termasuk golongan malaikat saja yang hanya diciptakan untuk taat saja niku nopo luwih dhuwur posisine Kanjeng Nabi. Bahkan nopo pernah Kanjeng Nabi pernah dikasih tempat atau kedudukan yang kedudukan itu belum pernah orang sebelumnya atau makhluk sebelumnya, dan juga belum pernah makhluk setelahnya. Faizar taqa
mongko nalikane munggah sapa Kanjeng Nabi al-Qaunaini ing atase barang wujud loro tegese dua alam, yaitu alam malaikat dan alam manungsa. Buang fasalalan pisah al alamina ing atase alam. Wa wasala lan tumeka sapa Kanjeng Nabi ila qabin maringgon qausaini ila qabi qausaini maringgon kira-kira cara menitung bahasa kita niku gendewa loro. Kuntu ono ingsun Allah lahu kaduwe Kanjeng Nabi Muhammad, ana utawi ingsun iku an-nazimu zat kang ngancani wal mukhatiba lan kang paring dawuh. Kedudukan atau tempat itu tempat di mana, yaitu tempat yang di atas dari segala-galanya, yang hanya Kanjeng Nabi yang mendapatkan tempat mulia itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala temriku nopo dikasih anugerah oleh Allah untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Mudah-mudahan kita semua angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki kangge pertemuan iki cekap semanten, mudah-mudahan anggenipun kita membaca kitab At-Tibai, kita bisa lebih menyelami dan lebih mengagungi Kanjeng Nabi, dan juga kita bisa untuk nopo lebih cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina